yang disebut pencuri, yaitu pada glaukoma, yaitu glaukoma kronis namanya. Glaukoma yang bersifat menahun. Sifatnya itu dia perlahan-lahan. Biasanya bersifat keturunan, dia mulai pada usia mungkin 30-40 tahun, dia pelan-pelan tensinya naik. Sifat merusaknya juga pelan-pelan. Tetapi apa yang sudah rusak juga tidak bisa hilang. Glaukoma akut ya, itu matanya kabur mendadak. Terus bisa melihat seperti, kalau lihat cahaya seperti pelangi, ini yang perlu waspadai. Jadi sekitar cahaya itu ada lingkaran-lingkaran warna seperti pelangi. Kemudian nyerinya ini yang berat. Kadang begitu nyeri sampai muntah-muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang pencuri penglihatan secara diam-diam atau kita sebut dengan glaukoma. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh salah satu dokter klinik mata Jombang. Beliau adalah Dr. Iqbal Hilmi. Halo dokter. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Sehat. Dokter, ini langsung saja kita mau bahas ya, topik yang lagi sering atau lagi marak terjadi di kalangan masyarakat atau mungkin banyak pasien juga mengeluhkan tentang penyakit tersebut gitu kan, penyakit mata yaitu glaukoma. Apa sih dok sebenarnya glaukoma itu atau yang biasanya disebut secara istilahnya itu si pencuri penglihatan gitu dok? Oh iya, sering didengar glaukoma sebagai pencuri penglihatan. Betul. Sekarang saya tanya balik dulu. Iya dok. Apa bedanya pencuri dan perampok? Pencuri dan perampok. Nah, kalau yang saya ketahui dok, kalau pencuri itu mengambil barang yang kita nggak tahu gitu kan siapa pelakunya, tiba-tiba hilang gitu kan, tahu-tahu nggak tahu bener. Gitu. Loh, nggak ada barang saya, siapa yang mencuri gitu kan, nggak tahu gitu. Itu dok, tahu saya. Kalau perampok? Kalau perampok itu berarti ada pelaku yang dengan sengaja memaksa mengambil barang yang kita miliki. Kira-kira kita bisa nggak melawan perampok? Bisa, karena kita tahu pelakunya kan gitu dok. Selalu bisa? Kemungkinan bisa. Iya betul dok. Kalau pencuri bisa nggak kita? Nggak bisa karena kita nggak tahu. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi di glaukoma itu ada dua hal. Iya dok. Ada yang bersifat mencuri. Iya. Dan memang susah kita lawan kalau kita tidak waspada sebelum terjadi. Oke. Tapi ada yang bersifat merampok yang sebenarnya kalau kita punya kekuatan, kita punya kewaspadaan, dan kita aware terhadap kondisi kita, dan menuruti tata cara secara medis, bisa kita lawan dan kita bisa selamat darinya. Seperti perampok, kalau kita punya senjata, kita bisa lawan. Nah, yang disebut pencuri, yaitu pada glaukoma, yaitu glaukoma kronis namanya. Glaukoma yang bersifat menahun. Sifatnya itu dia perlahan-lahan. Biasanya bersifat keturunan, dia mulai pada usia mungkin 30-40 tahun, dia pelan-pelan tensinya naik. Pelan-pelan dan sifat merusaknya juga pelan-pelan. Tetapi apa yang sudah rusak juga tidak bisa hilang. Dia pasien itu akan menyadari bahwa bahwa penglihatannya sudah terganggu ketika kan di kondisi sudah terlambat, sudah sangat terlambat, yaitu ketika penglihatan sudah sangat menurun. Kenapa begitu? Biasanya glaukoma itu menyerang dua mata tapi tidak dengan agresivitas dan tidak dengan kondisi yang sama. Tapi salah satu dulu yang berat gitu. Ciri khasnya gitu. Jadi nggak sama kanan kiri. Jadi ketika mata kanan terganggu, yang kiri masih sehat, kita tidak sadar. Ketika yang kanan, bahkan kadang-kadang ketika yang kanan sama sekali tidak bisa lihat pun kita tidak sadar. Karena apa? Kita berjalannya pelan-pelan. Akan diketahui ketika misalnya yang sehat tertutup. Loh, kok ternyata saya tidak bisa lihat. Baru tahu, padahal itu kondisi sudah sangat lama. Bisa juga karena proses hilangnya penglihatan pada glaukoma kronis itu bukan penglihatan hilangnya di sentral, di pusat enggak. Tapi dia menyempit secara perlahan-lahan, menyempit. Ketika terjadi penyempitan, kita masih bisa lihat orang dengan jelas.
masih bisa baca dengan jelas, masih bisa nonton TV dengan jelas. Cuman mungkin di sekitar TV kita tidak nyadar, tapi kita tetap tidak menyadari kondisi itu. Nah, akan pasien atau yang penderita glaukoma akan menyadari ketika penglihatannya sudah sangat sempit. Otomatis kalau sempit mulai terjadi rasa kaburnya. Rasa kabur itu, rasa penglihatan kabur itu akan muncul kalau penglihatan sudah sangat sempit. Itu kondisi sudah sangat berat, sudah terlambat, sudah tidak bisa diapa-apakan, dan progresivitasnya itu makin cepat. Kalau glaukoma awal-awal itu diobati mudah, kita cegah itu mudah. Tapi kalau sudah lanjut, sudah sangat sulit pengobatannya, dan cenderung lebih cepat terjadinya kerusakan saraf. Ya, seperti yang diterangkan, ya seperti kata-kata glaukoma itu kan kerusakan saraf yang bisa diabatkan paling sering adalah tensi mata. Walaupun ada penyebab lain, tapi pada umumnya adalah penyebab tensi mata yang tinggi. Ya. Iya, Dok. Jadi disebut mencuri karena kita tidak sadar, tahu-tahu hilang. Padahal kejadiannya sudah sangat lama. Oke, benar. Dan itu sudah tidak bisa dikembalikan kondisinya. Itu yang perlu kita waspadai. Adapun yang disebut merampok, yaitu glaukoma akut. Kalau serangan glaukoma akut itu hampir sama dengan glaukoma kronis, juga bersifat pada umumnya bersifat keturunan juga, yaitu ada kondisi-kondisi yang membuat mata bisa terserang glaukoma akut, yaitu misalnya sudut mata yang sempit. Sehingga pada kondisi tertentu, misalnya pada gelap-gelapan, kalau sudut mata sempit akan terjadi serangan glaukoma. Karena terjadi pelebaran pupil sehingga terjadi namanya blok pupil ya. Pada kondisi akut ini, penderita akan merasakan dan menyadari kehadirannya, yaitu rasa nyeri, rasa kabur yang mendadak, dan merah matanya. Itu kalau kita cepat tangani, dengan diobati yang benar atau melakukan tindakan tertentu, mata bisa selamat. Sehingga nggak sampai terjadi kabur yang permanen. Ini yang kita sebut perampok. Karena disebut perampok kenapa? Kalau nggak dilawan ya sama, akibatnya buta total permanen. Oke. Tapi kalau dilawan bisa selamat atau itu. Oh iya, kita bisa mewaspadai ya Dok ya. Seperti itu. Jadi kalau ciri khasnya ya, ciri khas pada glaukoma mata kronis, mata glaukoma akut ya, itu matanya kabur mendadak. Terus bisa melihat seperti, kalau lihat cahaya seperti pelangi, ini yang perlu kita waspadai. Jadi sekitar cahaya itu ada lingkaran-lingkaran warna seperti pelangi. Kemudian nyerinya ini yang berat. Kadang begitu nyeri yang sampai muntah-muntah. Oke. Baik. Nah, jadi buat para penonton atau pasien yang lagi melihat channel kita ya, di topik kali ini, Dr. Iqbal menyampaikan. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang harus kita waspadai sebelum terjadinya glaukoma kronis, yaitu tadi glaukoma akut. Yang pertama adalah rasa nyeri, yang kedua kabur, yang ketiga melihat kayak lingkaran yang berwarna pelangi gitu ya Dok ya. Terus yang keempat matanya merah gitu. Nah jadi ketika teman-teman atau penonton yang ada di rumah udah merasakan salah satu dari ciri-ciri tersebut, segera diperiksakan ke dokter spesialis mata secara cepat ya Dok ya kalau bisa ya. Ini termasuk kondisi darurat. Kondisi darurat ya, karena tidak boleh ditunda-tunda. Nanti takutnya terjadi keterlambatan, jadinya glaukoma kronis kan gitu ya Dok ya? Bukan. Ya glaukoma akut juga, tapi sudah neglected, sudah terabaikan, akhirnya jadi buta permanen. Oh baik. Nah itu udah sangat bahaya teman-teman. Jadi itu resikonya sangat tinggi gitu kan. Nah jadi sayangilah mata Anda dengan periksakan mata secara rutin gitu ya Dok ya. Nah ketika tahu kondisinya seperti itu, untuk periksa secara rutinnya kalau bisa itu berapa bulan sekali Dok atau tergantung kondisinya. Kalau lagi serangan ya sampai serangannya tertangani. Sampai selesai. Serangannya selesai mungkin dengan obatan atau dengan tindakan. Kalau sudah tenang ya bisa kontrol rutin beberapa bulan sekali, tidak masalah kalau sudah tertangani ya. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan Dok buat teman-teman atau penonton yang di rumah biar terlalu waspada terkait terjadinya glaukoma tadi. Sayangilah mata Anda, sayangilah mata kita, karena mata Anda, mata kita adalah aset kita yang paling berharga, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai. Waspadalah pada pencuri penglihatan dan perampok penglihatan, yaitu glaukoma akut dan glaukoma kronis.
Terima kasih dokter atas ilmunya yang sangat bermanfaat, sedikit tapi sangat bermakna ya dok ya. Sama-sama. Mungkin itu saja yang kita bahas untuk saat ini ya dok ya. Kita akan ketemu lagi nanti, kita bahas lebih tuntas lagi ya dok ya. Masih banyak ya tentang topik ini dok. Untuk mata itu enggak hanya itu maksudnya nanti. Baik. Oke teman-teman, di podcast Mata Dok kali ini kita sudahi di episode tentang pencuri penglihatan secara diam-diam atau kita sebut dengan glaukoma. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Andi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.